Oke. Nah, kemarin terakhir kita mencari dulu persamaan diferensial parsialnya yang itu berlaku untuk heat flow. Nah, dari yang kemarin kita mendapatkan bahwa untuk yang sistemnya 3 dimensi, jadi dianggapnya itu dia berupa ruangan. Jadi ruangan kan 3 dimensi ya, ada X, Y, Z di sana. Nah, itu syaratnya itu dianggapnya dia itu homogeneous dan isotropic solid. Jadi homogeneous itu dalam arti di setiap titiknya di dalam ruangan dia itu uniform atau sama. Kemudian isotropic solid, jadi setiap kalau dianggapnya kan di dalam ruangan dia itu berarti ada materialnya, baik itu nanti berupa fluida ataupun udara. Nah, itu mereka punya sifat yang sama ke segala arah. Jadi bukan yang misalkan dia itu dari sisi alirannya dia itu lebih condong ke sumbu X misalkan atau ke sumbu Y dan lain sebagainya. Jadi asumsi kita untuk yang tadi di ruangan yang nanti tempat mengalirnya si kalor, mereka itu homogeneous dan isotropis. Kemudian kita kemarin sudah menyelesaikan begitu ya bagaimana kemudian kita mendapatkan persamaan diferensial parsialnya untuk yang ini dari sisi tiga dimensi tadi itu yang berupa ruangan. Kemudian kita menghitung kalornya, yang kalornya di sini merupakan selisih dari total internal heat dan juga internal energinya, sehingga at the end kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, ini kan muncul persamaan diferensial parsial di sini bahwa T di sini dia itu merupakan fungsi X, Y, Z, jadi fungsinya posisi, kemudian ada juga T kecil di sini ini terhadap waktu, begitu. Ada waktu juga ya akhirnya yang berlaku di sini. Oke. Kemudian, nah ini yang untuk hari ini. Kita akan ini adalah kemungkinan ada 3 yang akan kita bahas, tapi bukan 3 ini. Jadi nanti ada beberapa mulai dari yang awal, yaitu yang 1D ini kurang N ya yang kemarin saya bilang 1D transient heat conduction. Jadi di sini dia itu heat conduction tapi yang masih dalam posisi yang transient. Jadi transient itu kalau misalkan dia itu masih yang awal-awal, jadi itu perubahan suhunya masih fluktuatif, masih naik turun, sehingga di sini dipengaruhi suhu dan waktu. Kemudian ada kalanya ketika 2 dimensi, nah ini karena ada X dan Y, maka dia disebutnya 2 dimensi, tapi yang udah steady state. Kalau yang udah steady state berarti dia itu sudah tadi setelah mengalami fluktuasi, kemudian dia itu akan steady pada titik tertentu, suhu tertentu, atau sudah misalkan kalau kita nyampurin air itu air panas air dingin ya pas suhunya sudah campur jadi satu, kemudian pada suhu tertentu. Nah, itu yang kondisi pada steady state, tapi yang masih 2 dimensi. Nah, nanti ada juga kalanya yang 3 dimensi, sehingga yang 2 dimensi tadi itu kita lihat sebagai 3 dimensi, kita lihat 3 arah, dan memang berubah terhadap 3 arah tersebut. Kalau misalkan yang 1 dimensi dan 2 dimensi, itu bagaimana dengan dimensi, kan harusnya kita nganggapnya ruangan gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya yang 2 dimensi gini ya, misalkan Z-nya kan nggak ada di sini. Nah, yang di Z berarti dianggapnya mungkin tidak ada perubahan, sehingga dia bisa diabaikan untuk yang variabel Z-nya, sehingga cuma muncul 2 dimensi. Nanti kita akan bahas lebih detail untuk masing-masing kondisi ini. Nah, kemudian nanti sama seperti yang waktu kita belajar tentang flexural motion of beam yang di mekanik kemarin, di sini juga akan kita ketemu lagi dengan boundary condition. Jadi kondisi batas yang kemudian akan menentukan membantu kita untuk kemudian mendapatkan persamaan awalnya seperti apa. Kalau kemarin kan dari persamaan diferensial parsialnya mekanik, kemudian kita diminta untuk menghitung persamaan awalnya seperti apa. Nah, ini sama saja nanti di sini di heat conduction nih kita juga diminta untuk mendapatkan persamaan awalnya dengan berbagai macam boundary condition yang diketahui. Nanti tergantung permintaan soalnya. Seperti yang dari awal saya sudah berkali-kali yang ngasih contoh kayak misalkan dalam satu ruangan dindingnya itu memiliki suhu yang berbeda, kemudian ada aliran misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini dindingnya yang punya suhu berbeda inilah yang disebut dengan boundary condition di sini. Nah, itu ada 3 macam. Jadi yang pertama nanti yang seperti ini. Jadi ada boundary condition namanya first kind atau bentuk yang pertama. Jadi dia itu ada batas tertentu pada nilai X tertentu yang dia itu
sudah ketahuan nih suhunya berapa gitu, atau di sini disebutnya TB gitu. Jadi untuk variabelnya sampai ada 4 ya, X, Y, Z dan juga T. Kalian bisa cek di awal tadi persamaannya kan dia kan karena 3 dimensi X, Y, Z, kemudian juga ada muncul variabel T di ruas kanan. Nah itu di sini pada salah satu variabel tertentu atau sumbu tertentu itu nilainya fix. Misalkan pada X sama dengan 2, nah 2-nya itu berarti XB-nya, itu suhunya misalkan berapa derajat, 100 derajat. Nah itu boundary condition-nya kayak gitu. Jenis bentuk boundary condition-nya. Jadi sudah ditentukan satu nilai tertentu pada posisi tertentu. Nah itu sudah diketahui. Ada kalanya bentuk yang kedua itu dia bukan satu nilai tertentu tapi dia itu berubah. Nah ini ada flow-nya ya kan, kalau kalian lihat ada QB tapi ada dot-nya, berarti dia kan ada flow di situ, ada aliran. Nah ada alirannya di sini tapi nilai alirannya ini apa ya kita bilangnya kita bilang heat flow gitu sih mungkin lebih tepat ya. Heat flow-nya di sini dia tuh nilainya 0, tapi kemudian ada yang bergerak kan di sini, beda dengan yang pertama. Jadi di sini nilai dot T per dot X untuk X sama dengan XB pada angka tertentu itu sama dengan 0. Seperti kemarin. K di sini adalah dia suatu koefisien atau konstanta tertentu kalau di sini misalkan. Dia ada nilai tertentu yang sudah ditentukan. Nah, berarti kalau QB dot itu sama dengan 0, berarti yang menyebabkan 0 adalah si dot T per dot X ini, dot T per dot X ketika X sama dengan XB. Nggak mungkin K-nya yang sama dengan 0 karena K adalah suatu konstanta yang ada nilainya tertentu. Kayak begitu. Nah, kemudian ini bentuk boundary condition yang seperti ini. Nah, ini istilah yang seperti itu disebut adalah insulated atau istilahnya apa namanya? Salah satu bagian dari ruangannya tadi yang bentuk ruangan 3 dimensi itu ya, salah satu bagiannya itu terinsulasi atau dia tidak bisa menghantarkan kalor lagi. Makanya QB dot atau heat flow-nya itu sama dengan 0. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami perbedaannya dengan yang pertama? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kayak gitu bedanya. Kalau yang pertama pada titik tertentu suhunya sekian diketahui. Kalau yang kedua berhubungan dengan heat flow-nya. Heat flow-nya pada titik tertentu dia bernilai 0, maka dot T per dot X-nya yang ketika X sama dengan XB-nya pada titik berapa itu sama dengan 0. Nah, kemudian ada bentuk yang ketiga. Ini yang tadi sempat saya bilang ada apa namanya? Agak mirip sama konveksi karena di sini ada tapi apa ya sedikit berbedanya karena ada sebenarnya yang ikut mengalir tapi kemudian sudah beda fase. Maksudnya beda fase adalah kalian lihat seperti ini. Ini ada grafik di sini. Pertama dia fasenya solid, tapi kemudian dia ketemu yang liquid atau yang fluid di sini pada titik tertentu. Nah, pada titik inilah kemudian akhirnya berlaku seperti ini, yaitu main K yang dia itu berupa tadi koefisien dari heat transfer beda ya, ini heat transfer yang ini heat koefisiennya. Nah itu dot T per dot X ketika X sama dengan XB itu sama dengan H dikalikan delta T-nya sih di sini. Jadi di sini T ketika di titik X sama dengan XB dikurangi T finalnya. Akhirnya dia berapa? Kayak begitu. Tapi nanti yang akan sering kalian temui adalah yang pertama dan yang kedua. Yang begini biasanya kalau ada dua fase yang bertemu baru ini berlaku. Ini ada keterangannya TF-nya ini adalah T final yang kita tuh belum tahu sih berapa di sini karena ini masih jauh begitu dari titik yang diukur. Titik yang diukur tuh XB di sini. Makanya ada keterangan dia itu far away from the boundary. Jadi istilahnya dari batasnya ini itu cukup jauh, makanya disebutnya dengan T final. Kemudian dia unaffected by the boundary. Jadi dia tuh yang TF-nya ini tidak dipengaruhi sama boundary atau di titik XB-nya ini kayak begitu. Biasanya kalau yang seperti ini nanti akan diketahui nilai finalnya itu hasil campuran, bukan campurannya ya, apa istilahnya misalkan suhu di liquidnya ketika memang ada bagian liquid yang
berinteraksi dengan bagian solid. Contoh yang seperti ini tuh kalau misalkan apa ya, kayak di panci gitu deh, kayak di panci berarti kan pancinya itu sisi solidnya, airnya yang di dalam yang direbus itu adalah sisi fluidnya. Nah ini kalau misalkan pancinya itu sangat besar, yang dianggapnya itu kita anggapnya titik tertentu itu far away from the boundary, kita tentukan titiknya itu berapa, misalkan berapa mili atau berapa senti dari dinding pancinya. Nah itu kan itu masih XB nih kita menentukan itunya. Nah kalau misalkan T final itu ya hasil nanti yang cukup jauh dari titik ini, itu nanti biasanya ditentukan. Berarti kayak misalkan mendidih, berarti dianggapnya 100 derajat. Tetapi kan kalau yang di dekatnya dengan si panci, karena panci nanti itu dipanasi, suhunya biasanya akan lebih tinggi terlebih dahulu, yang kemudian akan tersirkulasi kalau di dalam pancinya, sehingga akhirnya suhu endingnya atau T finalnya sama semua. Kayak begitu. Itu tiga jenis boundary condition yang akan sering ditemui. Tapi biasanya itu yang sering ya dua ini. Yang satu ketika diinsulasi tadi itu, atau ketika pada suhu tertentu, pada titik tertentu suhunya berapa. Seperti itu. Oke, kita akan coba bahas. Tadi itu ada berbagai macam dari heat conduction. Yang pertama kita akan malah bahas yang steady state terlebih dahulu, karena dia akan lebih mudah. Karena kan kalau misalkan sudah steady state, dia itu nggak dipengaruhi sama yang dari luar, sehingga dia cuma dipengaruhi oleh variabel X dan Y di sini. Ini dua dimensi ya, jadi variabel Z-nya di sini sudah diabaikan. Jadi kita melihatnya sebagai bentuk dua dimensi. Jadi kalau misalkan contohnya gini, kalian melihat kayak panci tadi itu deh. Kalau misalkan kalian melihat panci itu, nanti yang dua dimensi ini anggapannya misalkan kalian lihat cuma permukaan atasnya saja, atau kalau misalnya kalian lihat dari samping itu kayak dipotong tengah. Nah, cuma jadi suatu permukaan yang kalian lihat. Tapi di situ kan berarti tetap akan ada misalkan perbedaan suhunya berapa, nanti juga akan diketahui. Sehingga di sini dengan menggunakan persamaan diferensial parsial, kita akan tahu sebenarnya perambatan panasnya itu seperti apa. Kemudian persebaran suhunya kita juga tahu. Misalkan kita mau cari suhu pada posisi sekian, bisa kita menggunakan yang partial differential equation ini. Ini akan sangat penting kalau misalkan kita terapkan misalkan di bidang medis itu, contoh lagi-lagi ya, kalau kita berhubungan dengan panas itu contoh yang paling gampang adalah inkubator. Contoh sekarang, kalau di inkubator pemanfaatannya kayak gimana sih PDE-nya ini? Nah, misalkan satu yang paling penting adalah seperti kemarin saya sempat singgung sistem kontrol, ketika suhunya turun berarti harus ada yang menghangatkan lagi kan ruangannya. Nah, penghangatnya ini kan bisa macam-macam, bisa itu dia itu berupa ada apa namanya memasukkan uap panas begitu yang nanti untuk tujuannya untuk menghangatkan, atau kalau itu terlalu ekstrim nanti bisa dengan menyalakan bohlam yang itu akan memberikan efek hangat atau meningkatkan suhu di dalam ruangan. Nah, ini kemudian akhirnya kalian bisa memprediksi harusnya istilahnya posisi bohlamnya di mana, nanti kemudian biar tahu perambatan panasnya yang optimal, atau kemudian selain itu volume dari si inkubatornya itu harus seberapa, sehingga nanti istilahnya persebaran kalornya itu gampang dicapai kalau kita pengen suhu tertentu, sama sirkulasinya itu bagus. Nah, itu hanya partial differential equation bermain di sini. Oke, yang pertama tadi 2D steady state heat conduction itu boundary condition yang berlaku adalah sebagai berikut. Jadi nilai X-nya itu akan terbatas dari 0 sampai A, kemudian Y-nya itu akan terbatas dari 0 sampai B. Sehingga at the end yang kita dapatkan adalah sebuah luasan. Kalau kalian bayangkan gitu ya. Jadi ini kalau diilustrasikan pakai gambar, tuh susah banget ya buat lurus kalau gambarnya kayak begini. Misalkan di sini itu titik 0,0-nya ya, kita ke sini itu dianggapnya sumbu X, yang ke sini dianggapnya sumbu Y. Nah, ini ke sumbu X lebarnya dia itu misalkan sampai titik A. Kemudian yang sumbu Y ini sampai titik B. Nah, inilah yang jadi boundary condition-nya. Jadi luasannya ini
itu jadi boundary condition di sini. Jadi kalian lihat yang pertama. Ketika X-nya sama dengan 0, nah, X-nya sama dengan 0 kan di sini nih. Akan berlaku ini. Nanti H ini akan kita cari ini biasanya itu koefisien-koefisiennya. Kemudian ketika X sama dengan A, itu ketika di sini. Hati-hati untuk nilainya. Kalian bisa lihat di sini, titik awal, kan dia pasti suhunya biasanya lebih tinggi, makanya dia nilainya positif di sini. Tapi ketika ini semakin menjauh, dia suhunya akan turun, maka dia nilainya akan negatif. Cek lagi ke yang awal minggu lalu, kalian bisa lihat di sana. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, masih di sini. Sama seperti yang pertama ya. Ini. Kemudian untuk yang Y sama dengan B, ini Y sama dengan B. Nah, ini biasanya ini khusus ya, biasanya diketahui dia merupakan fungsi X begitu. Bentar, kita akan cek lagi ke bawah. Nah, oke. Nilai hanya atau istilahnya di sini yang ini ya apa namanya koefisien heat conduction-nya di sini kalau misalkan dia itu istilahnya bisa menghantarkannya sangat bagus, jadi nilai hanya di sini bisa dianggapnya itu tak hingga begini. Sebentar. Tak hingga begini, itu namanya perfect thermal. Jadi dia itu akhirnya di permukaannya atau di bagian ujung-ujungnya itu akhirnya antara suhu dari fluid sama suhu yang di permukaan pinggir-pinggirnya tadi itu sama. Kayak begitu. Ini harusnya ada gambarnya ya sebenarnya. Nah, itu tadi harusnya ini perfect thermal seperti ada gambarnya. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat nih, untuk masing-masing posisi tadi itu. Misalkan T0, Y. Jadi dia itu ketika X yang sama dengan 0, kemudian Y-nya berubah-berubah. Ketika Y-nya berubah-berubah, itu maka nilai suhunya dia akan sama dengan T finalnya. Sama dengan T finalnya. Begitupun juga ketika yang sumbu X-nya itu berubah sampai di A, sampai di ujung, itu sama dengan T finalnya. Kemudian untuk yang ketika di titik awal kan berarti kan dia sama sebenarnya kayak di X-nya berapapun tapi Y-nya 0, nah itu sama dengan T final. Tapi berbeda ketika di T, X, B, berarti yang kalau di gambar kotak tadi itu yang pojok kiri atas, nah itu nilainya dia adalah T0. Karena di sini ini Fx-nya itu sama dengan T0, gitu, mengikuti ini. Oke, nah ini dari bentuk yang ini tadi, dia itu istilahnya dibilangnya non homogen. Jadi kalau misalnya tadi kan homogen harusnya kan uniform di semua titik itu dia nilainya sama. Tapi ternyata di sini di titik yang ujung dia itu nilainya nggak sama. Jadi dia non homogen. Maka kita di sini tidak bisa menerapkan seperti yang sebelumnya, yaitu metode separation of variable. Karena dia non homogen di sini. Maka dari itu kita harus mengenalkan variabel baru lagi untuk kemudian agar semuanya bisa ketemu yang lebih homogen seperti itu. Oke, variabel barunya dibilang namanya seperti ini ya. Ini namanya T hat atau T apa ya gampang saya pahamnya kayak gini tuh istilahnya topi. Jadi T topi atau T hat begitu, itu variabelnya dia tergantung X dan Y, tapi dia itu merupakan T yang sebelumnya, yang TX yang sebelumnya, yang dimasukkan ke ini tadi ya, dikurangi dengan TF. Ini variabel barunya yang tujuannya agar nanti bisa kita menerapkan separation of variable. Nah, setelah menerapkan ini,
kan kita ganti nih persamaannya di atas tadi yang do kuadrat T per do X kuadrat plus do kuadrat T per do Y kuadrat, jadi T-nya digantikan T head atau T topi sekarang. Nah, ini kemudian akhirnya kalian harus menerapkan yang sudah diketahui sebelumnya, dimasukkan ke sini. Contoh misalkan T head 0,Y. T head 0,Y sama dengan TXY min TF. TXY-nya tadi kan atau 0,Y itu kan TF di sini. TF min TF maka dia adalah 0. Untuk T head A,Y, A,Y tadi TF, min TF dia 0. TX, 0 dia sama dengan TF, min TF sama dengan 0. Kemudian yang terakhir T head XB T0 min TF. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kemudian akhirnya kita bisa untuk mencari menerapkan separation of variable di sini. Akhirnya bisa kalau yang seperti ini boleh. Di sini akhirnya seperti biasa ya, dia akhirnya sama dengan konstanta tertentu. Konstantanya di sini langsung disebutkan sebagai min omega kuadrat. Kenapa sih min omega kuadrat? Kalau di sini ada keterangannya untuk mempermudah ketika mencari akar-akarnya nanti. Kayak begitu. Sama kayak misalkan kemarin kita bilangnya K-nya sama dengan beta kuadrat, sama seperti itu. Tapi kalau ini langsung disebutkan sebagai beta kuadratnya. Nah, kemudian separation of variable seperti yang sudah ini ya kalian temui sebelumnya. Di sini untuk T head ya, bukan yang T head-nya T head XY kita akan pisah menjadi X sendiri dan Y sendiri. Kemudian kita terapkan separation of variable. Jadi kemudian dimasukkan ke do kuadrat T head per do X kuadrat sama dengan yang ini. Di sini dipisah dulu ya, dipisah dulu, kemudian sampai ketika sudah terpisah seperti ini sama dengan min omega kuadrat, baru kita pecah jadi dua persamaan, sama seperti yang sebelumnya ketika masih di awal ataupun di flexural motion of beam minggu lalu. Nah, di sini kita ambil yang X dulu misalkan. Kita ambil yang X dulu, kita dapat yang sebagai berikut, yaitu X D kuadrat X per DX kecil kuadrat sama dengan min omega kuadrat. Kemudian ini dikali silang, yang seper X-nya ini ke ruas kanan dikali, kemudian dibawa ke ruas kiri lagi. Yang awalnya minus jadi plus. Lagi-lagi ya di sini ya, kenapa sih awalnya pakainya itu ada minusnya? Tujuannya agar kembali lagi nanti itu ending agar munculnya itu lebih yang kita lebih familiar, yaitu yang trigonometri, sehingga harus milih yang tipe ketiga. Kalau ini ya, tipe ketiga yang kita ingat yaitu I beta. Kalau di sini sekarang pakai I omega, sama aja ya. Jangan bingung sama variabelnya karena itu bisa diubah-ubah sesuai selera kita. Yang penting konsisten dari awal penggunaan hingga akhir. Nah, di sini akan didapatkan bahwa untuk X-nya yaitu A cos omega X plus B sin omega X. Separation of variable seperti biasa. Tapi yang bikin beda adalah yang ini tadi ya. Kita nggak bisa langsung dari T, tapi dari T head. Karena tadi itu, dia non-homogen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau step-nya sama ya, seperti yang sebelumnya. Karena ini sama-sama menggunakan separation of variable. Hanya bedanya tadi itu perlu ada kita definisikan variabel baru karena dia yang awal masih non-homogen. Apakah terlalu cepat atau ada yang ingin diulangi? Tidak, Pak. Bisa lanjut? Oke, yang selanjutnya, nah ini ya, yang selanjutnya di sini kita pakai yang variabel y di sini. Karena kita ngikutin yang sudah ada di sini, dia munculnya akhirnya tipe yang pertama, maka muncul yang hiperbolik seperti ini. Seperti biasa kita bedakan variabelnya biar nggak sama seperti yang sebelumnya. Kita pakai C dan D. Nah, setelah kita dapatkan tadi X dan Y, kita akhirnya bisa
kita akhirnya bisa tuliskan untuk T hat-nya, T hat XY sama dengan XX kalikan YY. Maka akhirnya ketemu sebagai berikut, yaitu A cos omega X plus B sin omega X dikalikan C cos hiperbolik omega Y plus D sin hiperbolik omega Y. Hati-hati, yang ini ada cos hiperbolik sama sin hiperbolik, yang nanti kalau ketemu sama turunan, berarti dia turunannya agak berbeda dengan trigonometri biasa. Oke, kita akan coba masuk ke boundary condition seperti biasa. Kita akan banyak pakai logika yang bermain di sini. Yang pertama, T hat 0, Y itu sama dengan 0. Kita masukkan sekarang. Untuk yang ada X-nya kita masukkan 0, 0, maka yang ada sisanya ada tinggal yang ada cos-nya. Karena sin 0 adalah 0. Dan cos 0 adalah 1. Sehingga tinggal A doang yang muncul di sini. A cos C cos omega Y plus D sin omega Y sama dengan 0. Nah, ini ya. Dari yang seperti ini, seperti biasa sebenarnya ini kita bisa coba leburkan A ke dalam C seperti ini, atau langsung sebenarnya untuk yang ini sin hiperbolik sama cos hiperbolik dia tidak ada yang nilainya 0, sehingga yang memungkinkan untuk sama dengan 0 adalah si A di sini, sehingga A-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka yang belakang itu akan yang muncul cuma si cos-nya ini, si C doang yang nempel di cos. Dan ini B sin omega X dikalikan C sama dengan 0. Dari sini sebenarnya tadi itu bisa juga kita lebur sebenarnya B dan C ini jadi 1. Tapi di sini untuk bagian depannya tidak boleh sama dengan 0 karena A sudah 0 ya. Kalau B juga 0 maka dia hasilnya 0 terus. Kayak begitu. Sehingga yang depan nggak boleh 0, sehingga C-nya di sini yang sama dengan 0. Kalian cek di sini, ini kan sesuatu ditambah sesuatu dikalikan yang lain di sini. Yang depannya udah pasti 0. Kalau ini juga 0, hasilnya akan selalu 0 terus begitu. Sehingga akhirnya yang B sin omega X nggak boleh 0. Jadi di sini C-nya lah yang sama dengan 0. Oke, kita sekarang dengan A dan C sama dengan 0, kita dapatkan persamaannya disederhanakan sehingga jadi seperti ini. B sin omega X dikalikan D sin hiperbolik omega Y. B dan D seperti biasa karena sama-sama koefisien dan kita belum tahu dua-duanya, kita lebur jadi 1. Jadi di sini variabelnya variabel koefisiennya jadi F. Kita belum tahu nih nilainya berapa. Oke. Sekarang kita terapkan boundary condition yang selanjutnya. T hat A, Y sama dengan F sin omega A sin hiperbolik omega Y ini sama dengan 0. Kayak begitu. Tadi ya, sin omega A harusnya dia tuh nggak di sini. Bentar. Yang sin, kalau ini sama dengan 0, berarti yang memungkinkan untuk sama dengan 0 itu tinggal yang ini, yang sin omega A. Y-nya karena dia masih berubah-berubah, kita belum tahu ya. Sin omega A sama dengan 0. Maka di sini omega A, agar ini menghasilkan 0, maka dia adalah kelipatan dari pi. Dia dan N-nya itu harus angka bulat. Kayak sin pi itu pasti kan sin 180 sama dengan 0. Sin 2pi sama dengan sin 0, itu pasti 0, dan seterusnya. Maka di sini omega A itu pasti kelipatan dari pi. Sehingga kita bisa nuliskan bahwa dia omeganya ini kita tulis sebagai omega n karena tergantung n-nya. Omega n kali A sama dengan np. Sehingga omega n np per A. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Sampai di sini, kemudian kita coba masukkan, kita gantikan sebagai T hat N X, Y. Nah, itu di situ kita sama dengan tadi F-nya sekarang dikasih indeks N sin omega N X sin H omega N Y. Seperti ini. Karena tadi itu ya, dia dipengaruhi sama N. Kemudian akhirnya kita jumlahkan semuanya, mulai dari 1 sampai T hingga untuk T hat N
Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Nilai omega n-nya kita masukkan sekarang, yaitu NP per A. Sehingga dapat seperti ini. Nah, ketika dapat seperti ini, kan tadi kan untuk yang ini T hat XY. Nah, sekarang kita masukkan ke apa namanya boundary condition yang selanjutnya, yaitu yang XB. Nah, yang XB kan akhirnya nggak sama dengan 0 nih sekarang, yaitu sama dengan T0 min TF. Nah, di sini untuk menyelesaikan ini, kita gunakan orthogonality. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu dia itu dikalikan terlebih dahulu dengan sin. Yang ini ya, yang bisa orthogonality itu cuma yang trigonometri biasa. Di sini kan sudah ada NPX per A. Berarti tinggal kita kalikan dengan sin MPX per A, kemudian diintegral dari 0 sampai A dx. Cek lagi orthogonality nanti. Ini dikalikan biar muncul orthogonality, nanti kedua ruas sama-sama dikalikan dengan itu. Maka endingnya akan jadi yang baris berikut. Di sini di apa namanya pakai orthogonality, maka kemudian kita akan dapatkan yaitu A per 2. Langsung muncul di sini ya. Yang ini yang di luar tadi karena nggak ada variabel X-nya bisa taruh di luar, yaitu yang sin hiperbolik dan Fn. Di sini A per 2 sudah. Yang ini TO min TF tetap. Nah, kemudian sin MPX per A dx kita integralkan normal biasa begitu ya, yaitu jadi A per MP dikalikan integralnya sin yaitu min cos MPX per A. Dengan batas 0 sampai A. Kalau kemudian batasnya itu saya masukkan, di sini ini saya tulis ya, ini Fn per 2 sama dengan sin H NPB per A. Kenapa di sini jadi B? Karena tadi batasnya ya, ini sekarang Y-nya jadi B. Jadi yang ada Y-nya di sini, kita ganti sebagai B. Oke, TO min TF per A-nya karena di ruas kanan sama ruas kiri ada, kita coret. Kemudian jadi tinggal MP doang di sini. Kemudian kalau ini kita masukkan sekarang, batasnya yaitu X-nya diganti A dan 0, maka dia sama seperti min cos MP, terus kemudian min, ketemu min jadi plus cos 0, itu 1. Nah, jadi seperti ini. Ini hasil akhirnya, Mas Yan. Kemudian akhirnya kita harus sederhanakan lagi. Persamaan di atas itu ditulis ulang. Jadi ini. Terus kemudian, nah sekarang kan di sini ada M nih. Oh, ini yang agak ribet nih di sini. Ada M, ada N. Nanti syaratnya orthogonality harus ingat. Akan berlaku yang tadi sama dengan A per 2 kalau N sama dengan M. Kayak begitu. Nah, ini nih yang agak ribet ya di sini ya. Jadi di sini dianggapnya N-nya sama dengan M, jadi boleh nanti pilih salah satu. Akhirnya ending pun juga nanti disamakan. Kita mau cari F-nya kan tadi kan, variabel F ini. Maka Fn adalah, nah ini kita ya main pindah ruas seperti biasa. 2 pindah ke kanan jadi di atas, kemudian sin hiperbolik NPB per A jadi di bawah. N sama M tadi kan sama, jadi di sini saya ubah semua jadi N biar gampang. Ya. Kemudian ini muncul dari mana nih? 1 min 1 pangkat N. Nah, ini akan muncul dari bagian yang min cos MP plus 1 saya ubah posisinya. Seperti ini. Sebentar. Oke. Dan tadi kan min cos MP plus 1. Plus 1-nya saya taruh depan, jadi tulisnya sebenarnya begini. Kemudian, cos MP di sini itu kan nilainya akan tergantung sama M-nya atau N ya. M kan sama dengan N di sini. Yaitu dia itu ada 2 kondisi. Ada yang ketika ganjil, ini sebenarnya saya menjelaskan yang ada di bawah itu tuh, yang ada even odd itu. Di sini ada genap. Kalau M atau N-nya itu ganjil, berarti kan dia kan cos P
cos 3pi, cos 5pi itu kan sama dengan cos pi kan semuanya nanti karena dia kan satu periode gitu sudahan. Cos pi itu sama dengan min 1. Nah, makanya di sini dia itu angka yang di tengah itu adalah min 1 di dalam kurung. Kemudian pangkat n ini menunjukkan apa? Ini tuh yang menunjukkan si ininya tadi. Dia berapa jumlahnya begitu. Kayak gitu. Akan berlaku seperti itu kalau dia ganjil. Kalau sekarang genap sekarang mulai jadi 2pi, 4pi, 6pi, itu kan semuanya sama dengan cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Sehingga kalau misalkan kalau dia genap, itu kan ini cos 0, kalau di sini ganjil, dia itu cos 180. Jadi dia di sini nilainya ini derajat ya. Kalau ini nilainya min 1, kalau yang ini nilainya 1. Nah, yang 1 ini kalau misalkan kita masukkan di sini 1 pangkat berapapun ya pasti akan 1 gitu kan. Beda sama min 1. Kalau min 1 pangkatnya dia genap, maka dia akan jadi positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, dia akan jadi negatif. Sehingga kalau dia pangkatnya genap, maka dia nilainya akan sama dengan 0. Karena 1 min 1 pasti kalikan berapapun sama dengan 0. Tapi kalau dia ganjil, nah ini ada rumusnya di sini. Kalau dia ganjil, pasti kan di sini min 1. Min 1 ketemu sama dikalikan min jadi plus 1 plus 1 sama dengan 2. Maka di sini hasilnya adalah 2 dikalikan 2 jadi 4. Kemudian T0 min TF per ini semua yang di bawah ini. Kayak begitu. Tergantung nanti N-nya itu berapa. Yang itu kan juga selain di atas ini berpengaruh ada di sini, itu berpengaruh juga. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung. Kenapa tiba-tiba bisa muncul seperti ini? Bagaimana? Pak, tadi Fn-nya itu fungsi yang menggambarkan apanya ya, Pak? Koefisien yang akan kita cari. Tadi kan di awal banget kita kan ada 4 variabel, 4 koefisien, ada A, B, C, D. Tapi kemudian A sama C sama dengan 0, tinggal B sama D. B sama D kita kalikan itu jadi satu variabel satu koefisien tertentu yang kita sebut sebagai F. Muncul indeks N itu karena tadi itu muncul dia berulang ketika kita mencari omega, maka muncul akhirnya Fn. Dan gitu ya, kita mau cari nilai F-nya ini sebenarnya di sini agar nanti di ending kita dapat persamaan yang sudah sesuai tadi itu untuk dapat depannya gitu. Koefisien akhirnya untuk T hat tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Bisa dimengerti? Tadi yang 4-nya ini dari mana, Pak? Kan awalnya 2 terus dikali 2 lainnya dari mana, Pak? Oke. Tadi itu dari sini, yang ini tadi bagian ini. Tadi kan ada 2 kondisi yang sempat saya sebutkan bahwa ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau ganjil dia nilainya itu min 1, kalau genap dia nilainya 1. Yang di dalam kurung ini loh, yang di dalam kurung ini. Kan awalnya dari min cos MP tadi itu. Nah, kalau yang ketika dia bernilai 1, kan 1 pangkat berapapun, dia kan sama dengan 1. Makanya 1 min 1 sama dengan 0. Makanya di sini 0. Kalau dia si N atau M-nya tadi itu bernilai genap. Tapi kemudian kalau dia ganjil, nah tergantung si N-nya berarti. Kalau N-nya itu 1, 3, 5, itu kan berarti kan nilainya akan selalu min 1 kan? Karena min 1 pangkat 1, 3, 5, 7, 9 itu kan
nanti hasilnya akan min 1. Min 1 dikalikan minus yang ini akan jadi 1. 1 plus 1 sama dengan 2. 2 ini dikalikan yang di depan, nah jadi 4 ini. Kayak gitu. Kadang agak membingungkan ya memang seperti ini. Karena kalian harus membayangkan bahwa persamaan ini karena dipengaruhi sama M, dia itu akan cuma muncul 2 nilai. Ini yang kadang itu kok bisa seperti ini dari mana sih? Ya tadi itu karena dia nilai apa yang trigonometri ya, sin dan cos terutama, dia kan periodik gitu ya. Dia naik turun terus gitu, berubah seiring periodenya itu selama 360 derajat atau 2pi. Ketika setelah melatih 2pi, dia kan ngulang lagi di awal. Jadi nilainya akan kembali lagi begitu. Sehingga kalau misalkan di sini M ini kita ganti dengan angka-angka tertentu dan itu harus bulat gitu ya, maka cuma akan muncul tadi itu 2 kemungkinan, ganjil dan genap. M-nya ganjil atau M-nya genap. Dan itu ternyata tadi itu memunculkan 2 macam hasil untuk Fn-nya. Kalau N-nya itu genap, maka Fn-nya itu 0. Kalau Fn-nya ganjil, N-nya ganjil, Fn-nya sama dengan sekian. Ada rumusnya. Dan keadaan yang kedua ini yang jadi perhatian kita, karena nanti itu yang akan dipakai untuk selanjutnya. Kayak gitu. Bagaimana? Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Sedikit kayaknya ini tinggal nanti dilanjutkan hari Senin. Nah, kemudian setelah dapatkan nilai Fn-nya ini tadi, kita masukkan ke T-hat. T-hat-nya tadi kan T-hat XY sama dengan TXY min TF. T-hat, sedangkan untuk TXY sama dengan T-hat XY plus TF. Ini TF-nya pindah ke ruas kiri ya, kemudian dibalik jadi seperti ini. T-hat XY-nya sekarang kita masukkan. Tadi kan dapat seperti ini. Kemudian Fn-nya kita masukkan dari yang kita dapatkan di akhir tadi. Nah ini berlaku kalau misalkan M atau N-nya tadi itu adalah ganjil ya di sini. Kayak begitu. Nah, sehingga kalau kita jabarkan yang tidak punya variabel N bisa keluar. Jadi di sini akan muncul 4 T0 min TF per Pi, maka dan persamaan sebagai berikut. Di sini, nah ini saya juga agak rancu ya ketika membaca bukunya. Kalian harus memberi notes kecatatan kalian. Tadi dari awal hingga yang terakhir saya bilang N dan M itu harus sama untuk memenuhi orthogonality. Nah, di sini muncul istilah lagi pakai N dan M juga ini sayangnya ya, yang mulai dari yang ini tadi. N tadi itu yang masuk di rumus di sini, di rumusnya N ini kan dia itu di sini nilainya itu harus ganjil agar bisa dapat Fn ini tadi. Maka dari itu untuk mendapatkan angka ganjil dia itu 2 dikalikan M min 1. Ini selalu akan memberikan hasil ganjil. Dengan M itu urut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mulai dari 0 ya, bukan, mulai dari angka 1. Mulai dari satu bilangan asli. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi hati-hati untuk yang di sini sampai yang di bagian ini tadi. N sama M ini istilahnya ya, definisi baru di sini. Kalau yang di atas tadi N sama M itu harus sama untuk memenuhi orthogonality. Rumusnya si orthogonality. Karena kalau N sama M nggak sama, ini tidak akan pernah kita dapatkan A/2 ini. Nah, tapi kemudian di sini untuk mengenalkan dia sebagai angka ganjil, maka pakai variabel ini. Kalau yang bawah ini akan selalu menghasilkan angka ganjil, kalau yang di atas akan menghasilkan angka genap. Kayak gitu. Itu yang harus kalian benar-benar notice untuk membedakan
yang atas tadi sama yang bawah. Kenapa tadi N sama dengan M, tapi di sini jadi N sama dengan 2M? Itu tadi perbedaannya. Kalau yang di sini untuk mengenalkan perbedaan ganjil genapnya, kalau yang di atas untuk memenuhi orthogonality. Kayak begitu. Nah, akhirnya di sini muncul ini tadi. N-nya di sini digantikan sekalian sama M sekarang. Kayak begitu. Karena sudah diganti dengan M, maka di sini diganti M semua. Yang ada N-nya digantikan 2M-1. Ini kan ada N-nya nih, diganti 2M-1. Ini juga ada N-nya, diganti 2M-1. Terus sigmanya pun sekarang diganti jadi M, bukan N lagi. Kayak gitu. Agar di sini nilainya bisa masuk mulai dari angka 1 sampai tak hingga. Kalau misalkan masih pakai yang ini, nah ini berarti N-nya ini masih N yang ganjil doang, kayak gitu. Kalau yang di sini sudah semua bilangan asli bisa masuk. Nah, rumus inilah yang disebut dengan rumus distribusi suhu 2 dimensi steady state. Kayak begitu. Untuk to the steady state heat conduction. Nah, tinggal 1 menit nih. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Kita lanjutkan hari Senin depan. Kalau misalkan ada yang bingung kalian step-stepnya, silakan japri saya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan dari, malu untuk tanya di grup daripada kalian lost di tengah jalan. Atau mungkin ketika mengerjakan tugasnya ada yang bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau misalkan ada step ketika di contoh seperti ini bingung, kemudian penerapan di tugasnya bagaimana, silakan bertanya. Nanti di